Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Apa kabarnya hari ini? Saya harap semoga kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya kita, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita melalui pembelajaran melalui online. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa semangatnya kita untuk mengetahui suatu hal yang belum kita ketahui. Oke, jadi baik. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pendekatan model evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan yang pertama kita ketahui yang kita pelajari yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. Dan pendekatan ini lebih dituntut untuk menguasai suatu jenis keahlian atau tes, menyampingkan aspek keterampilan dan sikap. Oke, pendekatan tradisional ini yang dimana dia menempatkan komponen prosedur daripada komponen proses. Nah, itu yang kita ketahui pada pendekatan tradisional ini, di mana dia mengedepankan yang namanya prosedur daripada proses itu sendiri. Oke, kemudian pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan kepada proses, yang dimana sehingga komponen yang termasuk dari proses harus dievaluasi baik itu dari konteks input, proses, serta produk. Nah, pendekatan sistem dia mengedepankan yang namanya proses. Nah, itu berbanding terbalik yang berbanding terbalik pada pendekatan tradisional itu sendiri tadi. Nah, di mana pendekatan sistem dia mengedepankan yang namanya proses yang harus diutamakan dalam pendekatan sistem itu sendiri. Kemudian karakteristik model evaluasi. Pada prinsipnya, evaluasi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran karena keefektifan pembelajaran hanya dapat diketahui melalui evaluasi. Dengan kata lain, melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Oke. Karakteristik evaluasi, di mana pada prinsipnya evaluasi itu sendiri dapat disampaikan dari pembelajaran. Keefektifan pembelajaran hanya dapat diketahui melalui evaluasi. Apakah keefektifan atau apakah suatu pembelajaran efektif bagi semua pihak, bagi pendengar, bagi mahasiswa, bagi siswanya atau tidak? Keefektifannya apakah memang efektif, apakah sesuai yang disampaikan atau tidak? Karakter itu yang dimaksud dengan karakteristik evaluasi, model evaluasi. Oke, yang berikut dilihat dari sebagai bentuk atau model pelaksanaan. Menurut Marshall dan Stefan Nasution, terdapat 3 ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama, evaluasi dan hasil langsung, kemudian evaluasi dan transfer, kemudian evaluasi langsung dari proses pembelajaran. Nah, itu ada 3 ciri evaluasi yang baik yang disampaikan oleh Marshall. Yang pertama, evaluasi dan hasil langsung, kemudian evaluasi dan transfer. Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian model pendekatan evaluasi pembelajaran. Model evaluasi yang pertama model evaluasi kualitatif, kemudian yang kedua model evaluasi kuantitatif. Dalam pembelajaran ada 2 bentuk model evaluasi. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Sering kita sampaikan bahwasannya evaluasi kuantitatif itu sendiri penggunaan prosedur mengumpulkan data sebagai
konsekuensi peran pemikiran. Nah, di mana dalam model evaluasi ini kuantitatif, seseorang atau pengajar dia mengevaluasi dengan menggunakan angka yang dimana memberikan poin pada apa yang telah dicapai mahasiswanya atau siswanya. Kemudian model evaluasi kualitatif, bagaimana dia memberikan suatu evaluasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara langsung, kemudian dengan menggunakan uji, misalnya menggunakan esai, menggunakan soal-soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang suatu pembelajaran dari peserta didiknya itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya rasa sangat singkat sekali, dan mungkin kita kalau bertatap muka masih banyak yang harus dibahas, masih banyak poin-poin, masih banyak yang harus kita ketahui bersama, yang harus kita bahas secara bersama tentang yang lebih umumnya evaluasi pembelajaran itu sendiri. Oke, jadi baik, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika memang ada kata-kata. Saya harap teman-teman jangan menyimpan dalam hati itu semua, bukan suatu yang menjadi cerminan dari teman-teman bahwasannya itu adalah suatu kesalahan. Saya harap kesalahan merupakan suatu langkah awal untuk merubah menjadi suatu perbaikan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.